Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi terakhir di bab relasi dan fungsi ya, yaitu mengenai korespondensi satu-satu, seperti itu. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai saja ya. Oke, untuk KI dan KD-nya seperti biasa bisa dibaca terlebih dahulu ya. Lalu untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama adalah kalian diharapkan dapat mengenal apa itu korespondensi satu-satu. Lalu kalian dapat menentukan banyaknya korespondensi satu-satu, seperti itu ya. Oke, langsung saja. Nah, sebelum kita masuk ke korespondensi satu-satu, kita review sedikit yuk, apa sih pengertian dari fungsi? Fungsi adalah relasi khusus yang menghubungkan setiap anggota pada suatu himpunan asal gitu ya, tepat satu anggota pada himpunan tujuan gitu ya. Dengan kata lain, fungsi ini apa? Yang diperhatikan hanya himpunan asalnya aja atau domainnya gitu ya, tanpa memperhatikan si himpunan tujuan atau kodo mainnya gitu ya, atau biasanya yang kalian kenal sebelumnya fungsi adalah apa? Yang anggota domainnya wajib memilih ya, atau wajib memiliki pasangan, tapi hanya tepat satu gitu ya, dan dia nggak boleh milih lebih dari satu. Berarti artinya nggak ada himpunan domain yang kosong dan nggak ada himpunan domain yang bercabang gitu ya kemarin ya. Oke, sip. Sekarang kita masuk ke dalamnya fungsi gitu ya, yaitu korespondensi satu-satu gitu. Apa korespondensi satu-satu? Korespondensi satu-satu adalah salah satu fungsi gitu ya. Nah, perhatikan di sini. Korespondensi satu-satu pengertiannya adalah himpunan A ke himpunan B dikatakan korespondensi satu-satu jika fungsi yang memetakan setiap anggota himpunan A tepat satu pada anggota himpunan B dan juga sebaliknya. Jadi dengan kata lain, dari A ke B maupun B ke A itu wajib tepat satu, seperti itu ya. Contohnya seperti apa, Bu? Oke, misal kita masuk ke fungsi dulu ya. Oke, kita contoh fungsi biasa dulu ya. Oke, misal dari 1 gitu ya, kita pasangkan ke A, 2 ke A, 3 ke C, dan 4 ke C. Oke, pertanyaan Ibu yang pertama, apakah dia ini fungsi? Coba perhatikan. Apakah dia fungsi? Betul ya, fungsi. Kenapa dia fungsi? Karena setiap anggota domain gitu ya, atau daerah asal gitu, memetakan tepat satu ke himpunan B gitu ya. 1 ke A, 2 ke A, 3 ke C, 4 ke C. Dia tidak ada yang kosong gitu ya, dan tidak ada yang bercabang atau memilih lebih dari satu. Artinya dia betul adalah fungsi. Tapi apakah korespondensi satu-satu? Tidak ya jawabannya. Karena sebaliknya, apakah B punya pasangan masing-masing ke A? Tidak ya. Ini dia tidak punya pasangan. Seperti itu. Jadi untuk diagram panah ini hanya disebut fungsi gitu ya, bukan korespondensi satu-satu. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Nah, lalu gimana Bu yang namanya korespondensi satu-satu gitu ya? Nah, untuk korespondensi satu-satu, contohnya seperti ini. Perhatikan, katanya anggota A gitu ya, memetakan tepat satu ke anggota B dan juga sebaliknya gitu ya. Jadi wajib tepat satu dan sebaliknya. Contohnya, 1 ke A, 2 ke B, 3 ke C, dan 4 ke D gitu ya. Karena dia memiliki pasangannya masing-masing seperti itu. Coba diperhatikan. Di sini himpunan
domain gitu ya, tepat memilih satu betul, satu ke A betul, 2 ke B, 3 ke C, 4 ke D. Oh iya betul ya, semua tepat satu gitu ya, jadi nggak ada yang kosong, nggak ada yang bercabang. Dan juga himpunan B sebaliknya, coba kita cek. A punya pasangan cuma satu, ya. B punya pasangan cuma satu, si 2. C punya pasangan satu, cuma si 3. D cuma punya pasangan satu, si 4, gitu ya. Berarti dapat dikatakan bahwa korespondensi satu-satu adalah yang memiliki pasangannya masing-masing, baik domain ke kodomain atau sebaliknya ya, kodomain ke domain. Seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi dapat disimpulkan korespondensi satu-satu adalah fungsi yang lebih khusus gitu ya. Kalau fungsi cuma diperhatikan anggota domainnya, betul ya. Tapi kalau misalkan korespondensi satu-satu, baik domain dan kodomain harus diperhatikan. Seperti itu ya. Nah, di sini juga dapat terlihat bahwa korespondensi satu-satu itu dapat terjadi jika banyaknya anggota himpunan A harus sama dengan banyaknya anggota himpunan pada B. Coba kita hitung. Banyaknya A ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. Banyaknya B berapa? A 1, B 2, C 3, D 4. Berarti sama-sama 4 ya. Nah, artinya dia dapat membentuk korespondensi satu-satu. Jadi syarat korespondensi satu-satu adalah himpunan A sama dengan himpunan B. Seperti itu ya. Oke, nah untuk lebih paham nanti kita latihan soal ya. Yuk, nah, di sini perhatikan. Tentukan mana yang merupakan korespondensi satu-satu. Oke, kita cek ya. 1 dari pojok kiri ya. 1 ke 2, 2 ke 4, 3 ke 6. Di sini ada yang kosong. Ya, nggak punya pasangan di anggota domainnya. Oke. Jadi dia korespondensi satu-satu atau bukan? Bukan ya, karena 4 ini nggak punya pasangan gitu. Apakah dia fungsi? Fungsi enggak? Oh enggak ya, karena ada yang kosong. Jadi ini dikatakan hanya relasi saja, gitu ya. Lanjut, yang kanannya 1 ke 1. Oke, 8 ke 2, 27 ke 3. Oh, artinya himpunan Q dan himpunan P masing-masing punya pasangannya masing-masing ya. Oke, artinya dia korespondensi satu gitu ya. Oke, kita ketemu nih satu ya, dia korespondensi satu-satu. Dicek betul nggak banyaknya Q sama dengan banyaknya P? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, betul ya. Nah, gitu ya. Lanjut ke kanannya lagi. 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4. Tepat memilih satu. Waduh, di sini milihnya 3, di sini milihnya 2. Artinya dia bercabang. Berarti dia bukan apa? Bukan korespondensi satu-satu. Dan dia juga bukan fungsi ya, karena bercabang. Jadi dapat dikatakan ini hanya relasi saja. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Yang pojok kiri bawah. 1 ke B, 2 ke B, 3 ke C, 4 ke D. Oke, dia anggota A atau anggota domainnya tepat memilih satu semua ya. Berarti dia fungsi, gitu ya, nggak ada yang kosong. Tapi apakah korespondensi satu-satu? Dicek dulu sebelah kanannya atau kodomainnya. B, ini memiliki 2 pasangan ya, 1 dan 2. C memiliki 2 pasangan juga, 3 dan 4. Sedangkan A dan D nggak punya pasangan. Nah, dia nggak punya pasangan masing-masing. Artinya dia bukan korespondensi satu-satu, melainkan dia hanya fungsi saja ya. Seperti itu. Oke, sip. Lanjut contoh yang sebelah kanannya. 1 ke D, oke, gitu ya. 2 ke A, 3 ke B, 4 ke C. Oke, apakah anggota domain yang memiliki pasangan tepat satu? Ya, betul. Masing-masing punya tepat satu. Ya, nggak ada yang bercabang atau nggak ada yang kosong. Cek lagi kodomainnya. Tepat satu tidak? Tepat satu ya, semuanya memiliki pasangan masing-masing. Kalau memiliki pasangan masing-masing, artinya memenuhi korespondensi
1. Dan banyaknya anggota A sama ya dengan banyaknya anggota B, sama-sama 4. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Oke, contoh yang terakhir. Himpunan, domain A gitu ya, memetakan ke D gitu. Oke, sip. B ke F, C ke E, dan terakhir D ke G. Oke, masing-masing punya pasangan ya. Nah, tidak ada yang sharing pasangannya gitu ya. Berarti dia dikatakan korespondensi satu-satu gitu ya, sama ya anggotanya anggotanya sama-sama 4 seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, sip. Jadi dapat disimpulkan di sini ya, kalau dia relasi gitu ya, dia nggak usah dicek lagi korespondensi satu-satu atau bukan. Tapi kalau dia fungsi, nah bisa dicek nih, dia korespondensi satu-satu atau bukan, seperti itu ya. Jadi kalau dia korespondensi satu-satu, dia sudah pasti merupakan fungsi gitu ya. Tapi kalau dia fungsi, belum tentu gitu ya. Belum tentu korespondensi satu gitu ya, bisa dipahami ya, belum tentu korespondensi satu-satu. Nah, ini untuk diagram panah. Gimana kalau untuk himpunan pasangan berurutan? Nah, kita sudah tahu ya di fungsi, bahwa kalau fungsi cari aja yang domainnya beda semua gitu ya, karena kan nggak boleh bercabang gitu ya. Oke, cek di sini. 6, 7, 8, 9. Oh, berarti anggota domainnya berbeda semua, berarti dia fungsi, gitu ya. Tapi dicek anggota kodomainnya, ya kalau korespondensi satu-satu kan harus dicek kedua-duanya ya. Anggota kodomainnya ada A, C, B, C. Oh, ada yang sama nih, C sama C sama ya. Artinya dia bukan korespondensi satu-satu, melainkan dia hanya fungsi saja, gitu ya. Gitu, karena di sini pasangannya nggak memiliki pasangan masing-masing. Nah, di sini C-nya kepilih 2 kali ya, memiliki pasangan 7 dan 9. Jadi menyalahi aturan korespondensi satu-satu ya. Lanjut yang B, 6 ke 6, 7, 8, 9. Berarti domainnya beda semua ya. Lanjut kodomainnya. A, D, D, dan C. Oh, di sini D-nya sama ya. Berarti dia bukan korespondensi satu-satu, melainkan hanya fungsi saja. Ya. Lanjut yang C. 6, 7, 8, 9. Oh, artinya domainnya beda semua. Dia fungsi ya. Sekarang kita cek kodomainnya. B, C, D, A. Oh, beda semua nih ya. Oke, artinya dia korespondensi satu-satu gitu ya. Korespondensi satu-satu gitu ya. Oke, karena dia punya pasangan masing-masing ya. 6 ke B, 7 ke C, 8 ke D, dan 9 ke A gitu ya. Yang terakhir, kita cek anggota domainnya 6, 7, 8, 9. Kodomainnya A, B, B, D. B-nya sama di sini. Berarti dia hanya fungsi gitu ya. Gitu. Sip. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Oke. Lanjut, yang terakhir adalah contoh diagram kartesiusnya gitu ya. Mana yang korespondensi satu-satu? Dicek dari yang pertama. Ini adalah domain, ini kodomainnya gitu ya. Domainnya adalah Ani memilih bakso dan Ani memilih nasi goreng. Aduh, udah jelas di sini ya. Dari anggota domainnya memilih 2, artinya dia bercabang gitu ya. Dia berarti sudah menyalahi aturan fungsi ya. Artinya yang pertama hanya relasi seperti itu. Nggak perlu kita cek belakangnya lagi gitu ya. Nah, lanjut yang sebelah kanannya. A, ini anggota domainnya ya, ingat ya. Untuk sumbu X kita jadikan anggota domain, sedangkan kalau yang Y-nya gitu ya, adalah si kodomainnya gitu ya. Cek, dari A milih 1, oke. I kedua, oke. U ke 1, waduh. Dari U ke 1 juga ya, lanjut dulu deh. E keempat dan O kedua. Nah, di sini nih
Ya, apakah dia fungsi? Fungsi ya, karena dari anggota domain tepat memilih satu semua ya, tidak ada yang bercabang. Artinya dia fungsi. Apakah dia korespondensi satu-satu? Coba perhatikan. A memilih satu, U memilih satu. Artinya satu memiliki dua pasangan. Ya, anggota kodomainnya satu itu punya pasangan A dan punya pasangan U. Lebih dari satu, berarti dia bukan korespondensi satu, melainkan dia hanya fungsi saja, seperti itu ya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, lanjut yang terakhir, yang paling kanan. Oke, di sini domain, di sini kodomain. Satu memilih dua, sip. Dua memilih tiga, tiga memilih empat. Oke, untuk domain dia memilih tepat satu semua. Dan untuk kodomain juga memiliki pasangan satu semua ya. Dengan kata lain, dia memiliki pasangan masing-masing. Oke, artinya dia apa? Korespondensi satu, seperti itu ya. Korespondensi satu, seperti itu ya. Bisa dipahami jadi ya, apa itu korespondensi satu. Sip. Oke. Setelah ini kita mempelajari banyak korespondensi satu. Banyaknya korespondensi satu dapat dirumuskan seperti ini. Nah, ingat lagi tadi syaratnya ya. Syaratnya bahwa banyaknya anggota A harus sama dengan banyaknya anggota B. Nah, di sini banyaknya korespondensi satu dari A ke B maupun B ke A itu rumusnya sama. Lain hal dengan banyaknya pemetaan di minggu lalu yang kita pelajari ya. Bahwa banyaknya pemetaan dari A ke B itu sama aja B pangkat A gitu ya. Direview lagi, diingat lagi. Bahwa kalau banyaknya pemetaan dari A ke B artinya B pangkat A. Sedangkan kalau pemetaan B ke A jadinya A pangkat B. Beda ya kalau pemetaan ya. Tapi kalau korespondensi satu-satu, kecoret ya. Tapi kalau banyaknya korespondensi satu-satu nih, oke, itu sama aja. Baik A ke B, B ke A, itu rumusnya sama. Nggak usah dibalik-balik gitu ya. Apa tuh Bu rumusnya? Rumusnya adalah N faktorial. Jadi banyaknya A dan banyaknya B ini kita lambangkan dengan N aja. Karena banyaknya mereka sama. Rumusnya adalah N faktorial. Apa sih Bu N faktorial? N faktorial contohnya. Misal punya 3 faktorial. Artinya N faktorial adalah kita hitung mundur sampai 1. Artinya 3, 2, 1. Lalu mereka semua dikalikan. Gitu ya. Berarti hasilnya 6 ya. Gitu. Lagi contohnya. Misal 5 faktorial. Artinya hitung mundur sampai 1. 5, 4, 3, 2, 1. Lalu mereka semua dikalikan. Seperti itu. Nanti tinggal dihitung hasilnya berapa. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, coba hitung. 5 kali 4, 20. 20 kali 3, 60. Oke, kalau misalnya kalian bingung, tulis aja di sini ya. 20 kali 3, 60 kali 2, oh 120 kali 1, ya 120 ya. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, oke, langsung aja masuk ke contoh soalnya. Banyak korespondensi satu-satu yang mungkin dari A ke B. Oke, berarti nggak ngaruh ya mau A ke B, B ke A, seperti itu. Nah, kita lihat dulu. Banyaknya anggota A ada 3, ya 1, 2, 3. Banyaknya anggota B ada 3, 1, 2, 3 ya. Berarti dia ya banyaknya A sama dengan banyaknya B gitu ya. Berapa? Artinya 3. Berarti N-nya sama dengan 3 gitu ya. Tadi rumusnya apa? Banyaknya korespondensi satu-satu. N faktorial. Artinya 3 faktorial. Gimana tadi 3 faktorial? Hitung mundur sampai 1 gitu ya. 3, 2, 1. Hasilnya dikalikan. 3 kali 2, 6. 6 kali 1, 6. Jadi banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari A ke B adalah 6. Seperti itu ya.
Lanjut, coba ke contoh berikutnya. Banyakkah korespondensi satu-satu dari B ke A? Oke, rumusnya sama aja ya. Mau A ke B, B ke A. Oke, dari A, banyaknya berapa? Satu, 2, 3, 4 banyaknya anggotanya. B, 1, 2, 3, 4. Oh, berarti NA sama juga ya dengan NB ya. Ada berapa? Sama-sama 4. Berarti N-nya 4 ya. Rumusnya adalah N faktorial, yaitu 4 faktorial. 4 faktorial apa? Hitung mundur sampai 1, Bu. 4, 3, 2, 1. Lalu hasilnya dikalikan semua, gitu ya. 4 kali 3, 12. 12 kali 2, 24 kali 1, tetap 24. Seperti itu ya. Sampai sini sudah cukup paham ya? Bisa dipahami ya? Oke, yuk contoh soal berikutnya lagi. Nah, di sini belum ada anggotanya, Bu, gitu ya. Nah, mau nggak mau kalian harus menjabarkan anggotanya terlebih dahulu. Kita cari dulu anggota himpunan A dan himpunan B-nya. Dari yang A dulu, bilangan asli kurang dari 4. Oke, ingat lagi, bilangan asli mulainya dari 1. Ya, yang mulainya dari 0 cacah. Kurang dari 4, berarti 4-nya nggak ikut ya, kurang dari. Berarti 1, 2, 3. Cukup sampai 3 ya. Lanjut, bilangan prima kurang dari 2. Bilangan prima adalah yang memiliki faktor hanya 2, 1 dan dirinya sendiri gitu ya. Dimulai dari 2. Berarti 2 gitu ya, 3, 4. 4 tidak ya, 4 ini memiliki faktor 1 kali 4 dan 2 kali 2. Nah, berarti faktornya lebih nih dari 2 ya, ada 2 juga. Berarti 4 ini bukan prima. Berarti 5 ya, prima ya. 6 juga bukan prima, karena 6 faktornya 1 kali 6, 2 kali 3 ya. Bukan hanya 1 dan dirinya sendiri, melainkan ada 2 dan 3. Lanjut, 7. Oh, kurang dari 7, berarti cukup sampai 5. Gitu ya. Nah, apakah banyaknya A dan B sama? Sama, Bu, gitu ya. Berarti kita tulis di sini. Banyaknya A sama dengan banyaknya B, yaitu berapa? 3 ya. Oke, berarti N-nya sama dengan 3. Apa banyaknya korespondensi rumusnya? N faktorial. Artinya 3 faktorial ya. Oke, berapa 3 faktorial? 3, 2, 1. Artinya 6 seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut contoh berikutnya. Apa nih contoh berikutnya? Katanya, nah di sini pakai notasi ya. Kalau yang ini himpunannya pakai kata-kata atau kalimat, sedangkan kalau ini pakai notasi. Ingat lagi kemarin kita udah belajar ya yang fungsi ya. Oke, yuk perhatikan. Di sini kita cari himpunan A sama himpunan B-nya dulu gitu ya. Yuk kita baca. A adalah himpunan X sedemikian rupa gitu ya. X lebih besar sama dengan min 1. Oke, lebih besar sama dengan. Ada sama dengannya, berarti negatif satunya nanti ikut ya. Oke, lanjut. X kurang dari 4. Kurangnya nggak ada sama dengannya. Kurang darinya, artinya nanti 4-nya tidak ikut gitu ya. Nah, dia adalah bilangan X elemen bilangan bulat atau X itu anggota bilangan bulat gitu. Berarti kita sebutin yuk ada siapa aja. Min satunya ikut gitu ya. Habis itu 0, 1, 2, 3, 4-nya ikut nggak? Enggak ya, karena nggak ada sama dengannya. Sip. Yang bawah B-nya. B adalah anggota himpunan X sedemikian rupa X lebih besar dari 5, nggak ada sama dengan, berarti 5-nya jangan ikut. Lalu X kurang dari sama dengan 14, berarti 14-nya ikut ya. X itu adalah bilangan genap saja. Oke, artinya 5-nya nggak ikut. Kita mulai dari 6 ya, genap itu yang bisa dibagi 2. 7 berarti 7 bukan ya. Lanjut ke 8, 9 bukan, 10 iya, 11 bukan, 12 iya, 13 bukan ya. Lalu 14-nya ikut ya karena ada tanda sama dengannya. Jadi perlu diperhatikan di sini ya. Kalau ada sama dengannya berarti dia ikut gitu ya.
Tapi kalau nggak ada sama dengannya, dia tidak usah diikut sertakan, gitu ya. Yuk kita kerjakan sekarang korespondensi satu-satunya. Berarti kita cari dulu banyaknya A sama dengan banyaknya B ya. Sama-sama berapa? Ada 5. Artinya N-nya 5. Berarti rumusnya banyak korespondensi satu-satu apa? N faktorial. Artinya 5 faktorial, yaitu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berapa hasilnya? 5 kali 4, 20, 20 kali 3, 60, 60 kali 2, 120. 120 kali 1 ya 120 ya. Nah, gitu deh. Nah, bisa dipahami ya sampai sini ya bahwa banyaknya korespondensi satu-satu, yaitu caranya N faktorial. Tinggal hitung mundur aja gitu ya. Oke, sip. Untuk pertemuan hari ini cukup sampai sini. Ya, silahkan untuk menambah pemahaman kalian dikerjakan LKS-nya halaman 32 ya tentang tugas individu. Nomornya cukup 1 sampai 4 aja gitu ya. Kerjakannya di buku tulis matematika, jangan langsung di LKS karena tidak akan cukup seperti itu ya. Oke, sip. Silahkan kumpulkan di GCR paling lambat pukul 5 sore. Seperti itu ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan ke saya. Seperti itu ya. Oke, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.